Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakimah. Yang persis tadi juga diselipkan di imam masjid Mas Ridhol Walidain tadi di surat Al-Fatah ya. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad adada ni'amillah wa ifdolih, adada ma khalaqallah, adada ma dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah Masjid Al-Ikhlas yang dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya pagi ini yang menyampaikan tausiah karena ada sesuatu saya diberitahu oleh Pak Asikun, ini teman seperjuangan di saat saya masih aktif. Saya sering kunjungi beliau di sekolah-sekolah. Sekarang saya sudah berusia expired sehingga harus pensiun, Mbak. Saya biasanya keliling dari sekolah ke sekolah. Beliau ini mesti saya kunjungi kalau saya sedang supervisi. Baik Pak Asikun, terima kasih. Saya terlalu lama juga karena terlalu keliling dari masjid ke masjid sampai saya nggak harus sempat menyampaikan atau nasihat-nasihat di masjid ini. Pak Mukminin ya, sehat Pak Mukmin ya, sedoyo semuanya. Saya karena cukup agak lama, nanti kita durasinya sampai jam 10 ya Pak. Cukup ya? Iya, monggo kita tidak tidur ya. Pak Sofyan ini juga masih sehat-sehat ini, Pak Sofyan gak Jawa ini Pak Sofyan kan gak Jawa. Iya gitu. Baiklah, saya diberi tema tawakal, tapi kurang sempurna kalau tidak ditambahi dengan ikhtiar dan tawakal. Itu lebih sempurna. Karena orang Jawa atau orang di luar Jawa itu tawakal itu lebih cenderung apa Pak Muinin? Pasrah. Bukan pasrahnya es pasrah itu, bukan. Pasrah itu ya nggak salah juga itu. Jadi tawakal itu sebelumnya harus ikhtiar. Ya, berupaya semaksimal mungkin, nanti endingnya pasrah. Jadi kalau kita ngaji itu dari guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita, gus-gus kita, kebetulan Sabtu kemarin saya diundang di Pondok Pesantren Hidayatullah, bertemu dengan habaib, ulama-ulama, kiai, sesepuh ini sepuh di Pondok Pesantren Hidayatullah. Itu daerah mana itu ya? Kejawen Wetan ya. Nah itu ya. Dalam rangka pertemuan untuk siap para habaib, para ulama siap untuk tidak mengenal lelah
mengawal keberadaan NKRI. Satu cita-cita yang cukup bagus, karena memang NKRI ini dikawal oleh para ulama dan habaib. Senang Pak, sampai menjelang asar itu baru memberikan pernyataan sikap. Ya, itu. Nah, karena upaya kita secara personal, saya, jenengan itu bisa dengan ikhtiar, dengan upaya yang maksimal, nanti kita akan mendapatkan hasil juga yang maksimal. Kalau tidak berhasil karena sudah ikhtiar, pasrah. Sudah, Allah yang menentukan terakhirnya. Saya urut Bapak Ibu supaya simpel dan tidak mesti sampai jam 10. Malah kalau perlu langsung berdoa ya Pak. Iya, Pak Alim ini sesepuh dari ikan gurami ya Pak. Monggo Bapak Ibu. Yang pertama, saya tadi minta Pak Asikun untuk mengambilkan Quran supaya bisa bekerja sama Pak. Ya, yang mengambilkan dapat pahala, saya menerima dan saya menyampaikan Quran juga dapat pahala. Gitu. Yang pertama Bapak Ibu, ini persis surat Al-Kahfi, tapi saya bolak-balik. Surat Al-Kahfi. Ayatnya saya khawatir keliru, jadi saya cek lagi. Ya, ayatnya 23. Panjenengan pasti apal, saking apalnya sampai lali. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada suara azan ya, sehat ya telinganya ya. Itu hikmahnya begitu Pak. Jadi kita menikmati semua. Kalau itu tadi kalau kita nggak sehat, ya nggak dengar. Gitu. Ya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Disambung ayat berikutnya, illa ayyasha Allah. Al-ayah, karena ada sambungannya itu. Dan janganlah sungguh-sungguh kamu mengatakan besok saya akan melakukan sesuatu. Kecuali harus dengan mengucapkan apa Pak? Insya Allah. Dan itu ikhtiar. Besok saya dengan maksimal berikhtiar untuk misalnya diundang, ikhtiar datang. Itu bukan ini insya Allah itu kan disalahgunakan ya Pak. Iya, insya Allah itu insya Allah gak teko itu ya Pak ya. Nah, jadi ikhtiar di sini itu artinya maksimal berusaha datang. Tapi ketika mau datang kok wetenge loron murus. Ya, setelah itu berarti tawakal kepada pasrah. Ya wis ya apa maneh wong ancene aku murus. Mosok aku kok diundang nek murus nek undangan apa gak dadi gawene sing duwe kemanten gitu ya Bapak Ibu. Gitu. Saya menggantikan pagi ini oleh Ustadz kalau nggak salah Misbahul Huda ya. Ketemu Pak kemarin Sabtu itu Ustadz Misbahul Huda itu kan ya direktur di Jawa Pos itu kan. Iya. Ketemu kemarin habaib Kiai Ustadz di Hidayatullah. Ya. Nah, saya diminta ini gajuli ya Pak, gajuli Pak.
Gajul itu ganteni gitu ya. Seneng Pak Misbah ini juga dulu teman seperjuangan di Masjid Al-Wahyu. Beliau memang ya insinyur ya, insinyur tuh. Dan insurnya asli, insurnya asli ya. Allah, Duh Gusti, sing sabar mawon. Ya mungkin kita ini ikhtiarnya kurang serius sehingga yang kita dapat ini ya hasilnya kurang maksimal. Itu. Jenengan ini kayak serius ngrungok, ana kok ngantuk, asal curiga. Nggih. Nah, Bapak Ibu, jadi apa yang harus kita perbuat ini sesuai dengan ikhtiar kita. Ini Ustadz Ridhol Walidaini itu ada ayat, jenengan pasti tahu. Saya kok setengah-setengah tahu, tapi jangan-jangan lupa itu. Surat apa itu? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin illa yughayyiru bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Surat Ar-Ra'd kalau enggak salah ayatnya 11. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum, suatu kelompok, suatu umat kecuali kelompok kaum umat itu merubah dirinya sendiri. Jadi di sini ada upaya apa itu Pak? Ikhtiar. Baru nanti pasrah, tawakal. Baik. Satu sudah, nggih. Jadi kita Bapak Ibu jangan sombong kepada Allah, jangan mendahului kehendak Allah. Pasti besok saya datang, jangan. Pasti besok saya masih hidup, jangan. Pasti besok saya ke Jakarta, jangan. Pasti saya tahun ini haji furoda. Ternyata walaupun uangnya banyak, haji furoda nggak berangkat karena pintu langit nggak mengizinkan. Gitu Pak. Haji furoda itu kan nominalnya 900 jutaan. Petiti sombong, aku duit kok iso berangkat tahun ini. Ternyata nggak diizinkan oleh Allah, nggak bisa. Illa ayyasha Allah. Kecuali kalau orang berkehendak. Ya pintu langit kalau nggak berkehendak nggak bisa berangkat, masih duit akeh. You understand? Itu. Takmir berkehendak, Ustadz Misbahul Huda uzur nggak bisa. Saya yang tidak ada rotan, akar pun jadi. Dan saya mulai di Masjid Al-Efas sejak tidak semewah masjid sekarang ini. Dulu ada pengajian pagi itu, Pak Asikun, Taruna Akabri. Oh, dulu ada Pak Masnil. Ya, mesti teko di sini. Saya sebagai penceramah juga. Sini, Pak. Seneng, Pak. Taruna. Bawa bis. Mari ngono terus ngelencer. Iya, Pak. Ngelencer. Iya, ini masjid. Ya, termasuk masjid luar biasa ini Pak. Maka ujiannya juga luar biasa. Tidak apa-apa kalau kita nggak diuji kan nanti nggak ada nggak ada, harus maksimal. Jadi itu ayat tadi surat Al-Kahfi ayat 23. Ngambil ayat 24 itu illa ayyasha Allah. Saya percepat Pak, kadang-kadang begini saya nggak kroso. Yang kedua, surat An-Nur ayatnya 32. Kalau tadi Al-Kahfi kan 23, ini dibalik. An-Nur ayat 32.
Ini untung ada yang hafid Al-Quran. Nanti kalau saya salah, sampean tegur. Salah Ustaz, sampean kesini nanti. Itu. Surat An-Nur ayat 32. Ini khususnya yang saya alamatkan yang masih bujang-bujang. Ini ada yang masih bujang? Ngapunten. Imamnya ya, tak sasar kamu ya, coba. Pak Mukmin bujang. Lapuk. Enggak Pak, enggak lapuk Pak. Pak Asikun. Yang kedua. Oh, belum yang kedua. Ayat ini biasanya disampaikan oleh para petugas KUA. Nah, ini Pak Jono ini Masya Allah. Pak Jono masih sehat Pak Jono ya? Ini Pak. Ini usianya luar biasa ini Masya Allah. Terus itu yang mantan takmir itu Pak siapa Pak? Yang duduk itu loh. Pak Bustami juga masih sehat. Seneng ya Allah. Seneng Pak kita. Ini kan silaturahim. Bisa dongakno sampean sehat walafiat. Panjang umur. Enggak mati-mati. Saya kan mesti pengajian begitu Pak, di mana-mana. Matinya husnul khotimah, itu yang paling penting. Iya. Ya, yang duduk-duduk di pojok-pojok itu yang musim 5 itu goblok. Itu Pak, hafal aku Pak, saya ngapal sampai lali jenenge. Oh, tadi sini ada Pak Zainal, kan ada dua tuh, Zainal warga sama Zainal ketua RW. Iya tadi kan? Iya, ada Pak Zainal tadi. Monggo saya teruskan. Oke. Ayat ini disasar yang terutama yang masih bujang-bujang. Sing cek bujang. Pak Sofyan bujang ya? Intermezzo Pak, supaya ada penyegaran. Pak Sofyan ya, yang sudah berkeluarga. Ayat ini juga disasar kepada pembantu-pembantu, baik laki perempuan yang masih bujang. Saya bacakan. Wa ankihul ayyama min ibadikum wa imaikum iyakun fuqara yughnihumullahu min fadlih. Dan hendaklah kamu nikahkan ikhtiar. Sek nganggur tolak kayak ketek ditulep itu Pak. Ya, tidur sendiri, makan sendiri. Itu yang sudah tahu itu, keluarga lingkungannya sudah tahu kalau masih single itu, yang masih bujang. Nikahkan, usahakan, ikhtiar, nanti tawakal. Diusahakan, dinikahkan, apalagi kalau sudah waktunya. Ya, timbang ngakeno apa Pak Soyan? Ngakeno dosa. Makanya Pak Eri Cahyadi memberikan pressure, aturan apa Pak? Ada istilahnya batas jam malam untuk anak-anak yang usia 18 tahun. Itu bagus itu. Saya nggak melihat Pak Eri Cahyadi ini diusung oleh partai apa, nggak ngurus. Yang penting kalau kebijakannya bagus harus disupport. Termasuk saya kan sering ngomong, dulu Bu Risma itu walaupun diusung dari PDIP, yang banteng itu, tapi kalau Bu Risma nutup doli itu, Pak Alimun pernah lewat ke doli? Lewat aja. Itu kan sekarang tutup. Siapa yang tutup? Wali kota yang bernama Bu Risma. Walaupun yang ngusung itu dari PDIP, kalau itu menutup kemaksiatan, saya hormat itu. Jadi nanti kalau ada banteng masuk surga, itu bantengnya Bu Risma. Saya sering ngomong begitu Pak, kalau pengajian di mana-mana. Allah mengatakan, nikahkanlah orang-orang yang ayyamah, yang masih bujang-bujang. Wa ankihul ayyama minkum,
Di antara kalian ada yang masih single, yang belum nikah, sudah waktunya nikah kok belum nikah, nikahkan. Jadi jenengan yang menikahkan, mencarikan. Ya, gitu. Wassolihina min ibadikum wa imaikum, dan orang-orang yang baik-baik dari pembantu-pembantu kalian. Ya, gitu. Baik laki maupun perempuan. Nah, kalau sudah kita berikhtiar begitu, ini kan ikhtiar. Kemudian ternyata mau kawin, apa Pak hasilnya? Iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlih. Kalau kalian fakir, nggak punya apa-apa, nggak nikah karena alasannya belum kerja, nggak nikah karena alasannya ditolak, nggak nikah karena masih nganggur. Justru oleh Allah, kalau kondisi sebelum nikah itu masih fakir, masih tidak cukup, justru kalau kita berusaha untuk segera dinikahkan, Allah akan memberikan apa Pak? Jalan keluar, diberi kaya, diberi cukup karena nikah. Nah, jenengan itu kalau jadi orang tua, itu biasanya kalau ada yang ngelamar itu sing ditakokne iku napa nih Pak? Pekerjaan nih, kon nyambut gawe apa le? Wah, wis kalau bisa itu jangan diteruskan Pak. Iku wong tua gak tepak, wong tua gak tau ngaji nang ngene al-ikhlas. Muhammad sholli ala Muhammad. Gak kompak blas ngeten. Muhammad sholli ala Muhammad. Nah, ini gak ikhlas ini yang kedua ini jelas itu. Padahal ini masjid al-ikhlas. Enggak dilarang kok sholawat itu. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi kita kalau bicara masalah ikhtiar dan tawakal harus. Ya, saya perjalanan tadi dari Rungkut ikhtiar Pak. Berangkatnya kudu rada esuk. Rungkut deh. Kalau lewat jalan biasa ya lancar juga, tapi lebih lancar lewat tol. Ngerti tak sampean? Akhirnya saya tadi masih sepi, belum ada jamaah sudah nyampe di sini. Ikhtiar itu namanya. Nah, nanti jadinya telat, ya sudah tawakal kan begitu. Jenengan saniki ikhtiare nahan ojo ngantuk. Ikhtiar. Nek ku dicentel korek nek ngantuk. Untuk apa? Supaya kita sukses. Ada petunjuk dari para dokter dan juga itu dibenarkan oleh Nabi Muhammad, usahakan jangan tidur setelah subuh. Itu kan perintah Rasulullah itu. Karena kalau tidur setelah subuh, apalagi belum sholat subuh, itu apa Pak? Rezekinya jauh, nggak diberi berkah oleh Allah. Ikhtiar, monggo ikhtiar. Jenengan begini walaupun pantatnya agak panas, apalagi ini biasanya ustadz ini gak ditegur itu sampai jam 10 tenan. Nggak apa-apa, bismillah, ikhlas, gitu loh. Ya Pak Jono ya, Masya Allah. Ini orang musing 5. Wow. Insya Allah jenengan nanti ya, semua sudah meninggal, nanti jenengan belum. Tole Pak Jono, guru. Enggak Pak, ini intermezzo. Yang penting jenengan meninggalnya husnul khotimah itu. Saya ingat Kiai ini Jawa ini yang Waloni, Yahya Waloni, meninggalnya di mana itu Pak? Di waktu khutbah. Yahya Waloni itu nggak punya udel itu Pak, asik, nggak wedi itu Pak. Orang kalau nggak takut malah nggak mati-mati. Tapi kalau orang takut mati, sebelum mati sudah mati. Yahya itu nggak pernah takut Pak, Masya Allah. Itu kan dikejar-kejar terus itu. Ternyata meninggalnya seperti Khalid bin Walid kan. Itu perang, nggak mati-mati Pak. Malah matinya di mana? Di tempat tidur Khalid bin Walid itu, Masya Allah. Nah ini mungkin kalau meninggal begini Pak, pas semuanya meninggal, husnul khotimah. Nanti sebentar itu masuk orang Jawa Pos.
Terus jawabnya wartawan pinter, kecuali ustadznya. Itu jadi semua kena itu, Pak. Saat pengajian kuliah subuh di Masjid Al-Ikhlas mati bersama, kecuali ustadznya. Yang ngundang Pak Asikun juga kena. Meninggalnya di tempat yang bagus. Ikhtiar Bapak Ibu. Jadi kalau yang masih bujang-bujang itu jangan malah digembosi, Pak. Nyambut gawe osik. Ya, kon durung duwe pekerjaan, gak ono, gak mungkin ada orang yang mau. Jangan begitu, Pak Ibu. Justru kamu kondisinya gak punya pekerjaan, justru oleh Allah disuruh Pak nikah. Kecuali kalau mungkin karena ngapunten Pak, mungkin karena udzur visi, ya nggak apa-apa, jangan dipaksa Pak. Mungkin udzur visi, mungkin dia masih belum punya keinginan, nggak apa-apa. Jadi jangan kita balik Pak, nyambut gawe dhisik, nek wis duwe omah baru ngamar. Salah itu, nggak harus Bapak Ibu, nggak harus itu. Konsep Islam tidak begitu. Justru kalau kita dalam kondisi fakir, yuhni iyakunu fuqara, kalau kamu dalam keadaan fakir waktu masih bujang, justru setelah tidak bujang bahwa diberi kaya oleh Allah. Yang ketiga ini Bapak Ibu, saya ambilkan di surat Al-Hasr, bukan Al-Asr ya, Al-Hasr ayat 18. Ini sering Pak dibaca oleh khotib-khotib Idul Fitri, Idul Adha, khotib-khotib Jumatan itu Pak. Ayat ini karena apa? Untuk perspektif masa depan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha alimun khabir. Wallahu alimun wallahu alimun juga gak nyambung. Wallahu khabirun bima ta'malu. Masyaallah. Nah, kalau gini kan enak Pak. Ya melek kabeh gitu Pak. Jadi salah tidak berarti itu jelek Pak. Ini kak ngene lah kak melek sampean. Jadi wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan persiapkan untuk hari esok. Mulai kapan? Mulai sekarang. Siapkan untuk hari esok. Hari esok itu yang paling jauh kapan Pak? Untuk hari akhirat. Persiapan rumah masa depan yang ukurannya 1 kali 1,5 meter. Jadi kan begini apa? Untuk mempersiapkan masa depan. Termasuk mempersiapkan masa depan negeri ini. Ya, kemarin para habaib itu juga berusaha masa depan negeri ini. Yang berjasa di negeri ini adalah para habaib, para ulama, para kiai, tokoh-tokoh masyarakat. Maka penting untuk merawat. Ulama habaib tidak akan merasa lelah, terus ikhtiar, terus berusaha bagaimana NKRI ini selamat Pak, menuju masyarakat yang apa Pak? Baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Karena sudah banyak dimasuki oleh ya musuh-musuh Allah gitu loh Bapak Ibu. Ya, dan itu nanti sifatnya nasional Pak, membuat pernyataan sikap. Ojo menengah ya Pak, rakyat ya jangan diem. Kalau negeri ini terjadi persoalan, jenengan punya hak untuk apa? Meluruskan kebijakan-kebijakan yang tidak benar.
makanya jadi jangan kalau kepingin negeri Indonesia ini menjadi negeri yang miskin bertambah kaya, yang kaya juga tidak harus miskin. Ya tentu harus berusaha ikhtiar. Ya, misalnya instruksi wali kota Cak Ewi Cahyadi, anak-anak umur 18 tahun maksimal itu sudah kalau bisa jam 20, jam 22 harus sudah di rumah. Ya, dia nyuntukkan ada anak-anak yang bersepeda, satu sepeda motor bertiga, apalagi yang di tengah itu perempuan. Dia mencontohkan begitu. Memangnya orang tua tidak mempersiapkan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah orang tua juga mempersiapkan generasi yang akan datang. Gitu loh Pak Ibu. Senang saya Pak kalau begitu. Saya nggak melihat ini wali kota ini dari mana, enggak. Gitu Bapak Ibu. Monggo. Saya kepingin ada instruksi juga nanti setelah ini, anak-anak sing gak sholat diinstruksikan. Gitu. Saya di waktu supervisi sebagai pengawas keliling Surabaya itu kan juga begitu, menginstruksikan apa? Pak Mumin, guru-guru tolong arek-arek elingno sholat. Kan kita ini hidup-hidupnya kan hanya nunggu dua hal Pak, nunggu sholat dan nunggu di sholati. Siapa yang mau disolati sekarang ke depan sini? Ya, gitu. Iya, saya percepat lagi Pak, karena ini juga jalan terus. Nah, ini yang terakhir Pak, Bapak Ibu cek di surat Toha. Di sini ada yang Bapak Ibu namanya Toha. Surat Toha ayatnya 132. Ini terakhir. Tadi saya nggak lihat mulainya jam berapa ya. Mudah-mudahan jangan terlalu lama. Surat Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Allah mengatakan perintahlah wa'mur ahlaka, perintahlah keluargamu. Kalau presiden perintahlah wargamu. Itu ini levelnya istana Pak Mukminin. Levelnya istana kan punya warga. Wa'mur ahlaka, hei presiden, perintahkan ahlaka, pendudukmu, keluargamu. Kalau kita level rumah tangga, perintahlah anak-anakmu, istri, suami, anak-anakmu. Kalau level istana memberikan instruksi, ya tentu instruksinya kepada orang-orang Islam Pak. Iya. Memang bunuh diri kalau nyuruh orang selain Islam. Enggak, kita nyuruh karena sholat itu untuk orang-orang Islam. Karena saya dapat informasi dari Pak Nur Hidayat, itu Pak pemerhati dan ahli pakar pendidikan. Ya, itu dulu waktu remasnya saya ikut juga dengan beliau di Masjid Al-Falah. Dia mengelola beberapa lembaga Islam dan berhasil. Nur Hidayah itu orang Magetan, pemerhati pendidikan. Itu mengatakan waktu sambutan itu di gedung Rawdatul Jannah itu rasanya. Itu mengatakan bahwa anak-anak Indonesia ini atau warga umat Islam itu yang sholat disurvei itu Pak, hanya 31%. Termasuk jenengan ini termasuk ya, termasuk yang sholat ya. Menguni iya loh cik angel itu. Jenengan termasuk yang sholat ya, yakin. Ini kayak poso
suruh nggih. Masuk poso aja ngetok-ngetokno posone Pak. Ya Pak gitu. Iya. Jadi saya mengharapkan Pak ke depan ini ayat ini diterapkan oleh presiden, oleh menteri. Menteri kan juga punya anak buah. Dari kantor ke kantor diinstruksikan. Itu kan ada gubernur ya yang menginstruksikan menjelang saat sholat harus segera lari-lari ke tempat sholat. Ikhtiar. Supaya apa? Yang sholat ini yang masih 30% penduduk muslim terbesar di dunia ini jadi menjadi, saya nggak bisa bayangkan Pak, kalau misalnya negeri ini yang umat Islam sholatnya sudah hampir 80% Pak, dijamin Pak akan datang keberkahan itu dengan sukses. Terakhir, di antara kelemahan kita Bapak Ibu, yang pengajian kuliah subuh begini ini apa setiap masjid diadakan? Enggak. Padahal referensi sumber dari Al-Quran dan hadis dari Nabi dan juga disepakati oleh para ulama, disimpulkan ada 3 Pak. Dampak positif dengan adanya kuliah subuh, dengan adanya kuliah duhur, dengan adanya kuliah asar, dengan adanya kuliah ba'da maghrib, dengan adanya kuliah ba'da isya, kan ada itu di masjid-masjid, tidak semua. Itu dampaknya 3 Pak, disimpulkan mengambil sumber dari Al-Quran maupun dari hadis, juga disepakati oleh para ulama, 3 Pak, yang menjadikan dampak jenengan kumpul-kumpul ngeten iki. Apa yang pertama? Diberi rahmat oleh Allah. Jadi jenengan ngeten iki, ya ono sing setengah-setengah ngantuk, itu diberi rahmat ngantuk. Ngantuk itu nikmat Pak, dan ngantuk di pengajian husnul khotimah. Makanya berbahagialah orang yang ngantuk di pengajian. Kadang-kadang di depan ustadz gitu ngantuk. Wah itu kalau meninggal Pak, malaikat pasti memasukkan ke surga. Kok bisa? Karena sampai ngantuk-ngantuk ngrungokno ustadz. Saking kagetin. Dapat rahmat. Jenengan ini Pak, setiap Ahad Pak Asikun dengan teman-teman, dulu kita ada pengajian apa? Taruna Kabri pagi-pagi itu. Ahad pagi. Itu diberi rahmat. Apa sih rahmat itu? Buat benerin rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Jenengan ini dikasih sayang oleh Allah. Yang kedua, dijamin dapat pemimpin yang baik. Jadi dampaknya kalau kita suka pengajian, rakyat diberi pengajian, diajak semangat rakyatnya, diajak suka untuk mendatangi majelis-majelis pengajian, itu nanti dijamin kalau memilih pemimpin, dijamin dapat pemimpin yang baik. Itu kesimpulan. Nah sekarang kok nggak dapat pemimpin yang Allah tuh gak tega. Nah, sekarang ini kok tidak dapat pemimpin yang aku Pak Samen. Sekarang kok tidak dapat pemimpin yang baik. Kenapa ya? Ya kan tidak salah juga, karena yang milih belum tahu memilih pemimpin yang baik, karena tidak diberitahu oleh ustadz-ustadznya dia sejak pengajian. Memilih pemimpin itu kalau ada 3 sama-sama Islam, sama-sama baik, cari yang paling baik, yang belum punya masalah. Kemarin kan sebenarnya kan sudah begitu, tapi karena orangnya nggak ngerti, akhirnya dapatnya ya nggak seperti itu. Yang ketiga, dijamin meninggalnya husnul khotimah, apalagi sedang pengajian meninggal di tempat itu. Ini tidak hanya mendengar pengajian yang Ustadz Yahya Waloni, dia malah memberi ceramah, meninggal Pak. Luar biasa Pak. Dulu di sini Pak Bustomi pasti hafal tuh, kan ada di sini Ustadz Basalamah ya, yang meninggal di waktu, iya Pak ya, waktu sholat apa gitu ya, waktu Idul Adha dulu. Meninggal di tempat sedang sholat. Ada itu dulu ada gubernur Pak, saya nggak nyebut
gubernurnya itu sering ngundang pengajian, itu ngundang guru ngajinya. Pas ngaji di tempat rumahnya, meninggal saat ngaji, saat membaca Quran. Di rumahnya gubernur, tempatnya di sana, di daerah Jemur Sari sana. Aku rodok lali jenenge apa. Itu ngundang, ada guru ngajinya, waktu kiroah di mimbar tidak bisa meneruskan apa? Bacaannya apa? Meninggal. Lalu Mbah Mun, ya, Mbah Mun Zubair meninggalnya di mana, Pak? Di Mekah. Masya Allah, viral itu. Jadi kalau bisa memang kita kalau kepingin dapat surga, ikhtiarnya harus tinggi. Jangan kepingin surga tapi nggak ikhtiar, nggak berusaha untuk supaya dapat surga. Monggo. Jenengan kepingin kaya, nggak ikhtiar. Kalau kepingin kaya, langit ini diogrok-ogrok dan turun gitu loh. Diogrok-ogrok, ya Allah saya kepingin. Caranya ogrok-ogrok, sedekah. Pak Sofyan, sedekah Pak Sofyan. Bukan berarti saya menggurui jenengan, sedekah. Pak Sofyan mengatakan terima kasih. Setelah terima harus kasih. Terima kasih ya Allah, kata malaikat Getabrus. Setelah terima tidak pernah kasih Pak. Ada itu seseorang nggak kebiasaannya kan, itu di rumah kan sekarang kan kita tinggal pesen Pak, itu dapat kiriman Pak ya, butuh apa kiriman, apa Shopee ya, saya mau bikin saja nggak oleh, jadi sponsorin itu kiriman, itu kalau bisa jenengan kasih orang ini. Lu itu untuk Ustaz, untuk persentase sebagai jasa dia itu juga untuk istri Pak, untuk anak-anak. Saya kasih 10.000. Seneng itu Pak. Itu diogrok ini loh. Dan rezekinya datang. Jenengan kok sering sakit, sering puasa kalau sering sakit. Gitu loh Pak Ibu. Cukup, nanti saya akan melebar terlalu jauh. Saya doakan panjenengan, saya semuanya panjenengan takmir ya, dari mantan ketua takmir semuanya yang sampai sekarang ini selalu kita diberi oleh Allah apa Bapak Ibu, diberi ya kemudahan, diberi rezeki yang barokah ya, yang banyak, diberi rezeki materi dan rezeki kesehatan. Itu, okay? Mari kita sempatkan Pak untuk berdoa. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampuni dosa kami, terutama dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana keduanya telah menyayangi waktu kami masih kecil. Ampuni dosa seluruh kaum muslimin muslimat, baik yang telah meninggal maupun yang masih hidup bersama kami. Bapak Ibu, saya selipkan doa ini. Jenengan itu kalau mendoakan, saya selipkan ini, kita potong doanya. Jenengan kalau selalu mendoakan diri kita, kemudian orang tua kita sendiri masing-masing, terus ditambah ampuni dosa-dosa seluruh kaum muslimin muslimat. Tidak cukup, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Itu Bapak Ibu, apa kata Nabi? Orang itu diberi kebaikan dari orang-orang yang dimintakan ampun. Dengan isnad hadisnya itu sahih. Jadi dengan ini jangan sia-siakan. Ampuni aku ya Allah, ampuni orang tuaku ya Allah, dan saya belum cukup ya Allah. Ampuni seluruh orang-orang Islam ya Allah, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Itu jenengan diberi transfer pahala dari kebaikan-kebaikan orang yang panjenengan mintakan ampun itu. Jarang dijelaskan itu.
monggo gitu loh. Oke. Makanya ada semacam aturannya, khutbah itu mesti diselipkan apa? Allahumma ghfir lil mu'minin wal mu'minat. Itu kalau khutbah kan begitu. Ampuni aku ya Allah, orang tuaku dan seluruh orang-orang Islam. Ya, takmir di sini anggotanya mungkin ada yang sudah meninggal kan? Jadi kan ngomong begitu. Tapi nggak usah disebut namanya, Pak. Kakean gak tahu apal sampean gitu ya. Cukup. Dan terus ya, setelah itu kita ampuni seluruh dosa-dosa kaum muslim muslimat ya Allah, baik yang telah meninggal maupun yang masih bersama kami. Ya Allah, turunkan rezeki dari langit bumimu ya Allah, rezeki yang mudah, yang luas, yang banyak, yang barokah ya Allah. Berikan kami panjang umur ya Allah, yang baik amalnya, dan di saat menghadapi kematian berikan kami kematian yang husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari supaya lebih sempurna ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.